Selama ini publik hanya tahu Ammar Zoni terjerat kasus hukum. Tapi siapa sangka, di balik kursi terdakwa, ia mengaku diperas oknum polisi penyidik dengan permintaan 3 miliar rupiah agar kasusnya dihentikan. Pertanyaannya, ini keberanian membongkar kebusukan sistem, atau justru awal dari skandal hukum yang lebih besar? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku duduk di kursi terdakwa dengan punggung tegak, meski dadaku terasa sempit. Ruang sidang itu teram, nyaris menyilaukan, namun anehnya terasa sunyi. Setiap suara kecil, gesekan kursi, batuk seorang pengunjung, ketukan pena di meja panitera, menggema lebih keras dari seharusnya. Di depanku, majelis hakim mengambil posisi. Wajah-wajah mereka datar, terlatih untuk tidak menunjukkan emosi. Di sisi kanan dan kiri, kamera media nasional telah bersiap. Aku tahu, setiap gerak tubuhku akan direkam, dipotong, lalu disebarkan ke jutaan layar. Hari ini bukan sekadar sidang. Hari ini adalah panggung di mana namaku kembali diuji. Aku menarik napas perlahan. Bukan untuk menenangkan diri sepenuhnya, karena itu mustahil, melainkan untuk memastikan suaraku nanti tidak bergetar ketika aku berbicara. Aku bukan lagi aktor yang membaca naskah. Aku adalah terdakwa yang membawa tubuh dan reputasinya sendiri sebagai barang bukti. Jaksa membuka berkas. Kata-kata hukum mengalir, rapi dan dingin. Setiap kalimat seperti paku yang dipukul perlahan ke kesadaranku. Tuduhan, pasal, ancaman hukuman, semuanya disampaikan dengan nada formal, seolah ini hanyalah rutinitas administratif. Namun bagiku, ini adalah hidupku yang sedang dibedah di depan umum. Aku melirik ke bangku pengunjung. Beberapa wajah ku kenal, sebagian besar asing. Ada yang memandangku dengan iba, ada pula yang menatap penuh vonis sebelum hakim sempat berbicara. Ketika palu sidang diketukan, aku sadar satu hal, begitu sidang ini berjalan, tidak ada satupun kata yang bisa kutarik kembali. Jaksa melanjutkan pembacaan dakwaan dengan suara stabil. Tidak ada intonasi marah, tidak pula empati. Hanya deretan fakta versi negara yang disusun rapi seperti laporan inventaris. Aku mendengarkan tanpa menyela. Disinilah aku belajar bahwa diam juga bisa menjadi bentuk perlawanan sementara. Tatapan hakim ketua sesekali mengarah kepadaku. Bukan tatapan menghakimi, melainkan pengamatan tajam, seolah ia sedang menimbang berat sebuah cerita yang belum lengkap. Aku tahu, apapun yang akan kuucapkan nanti harus memiliki bobot yang sama dengan risiko yang kutanggung. Ketika tiba giliranku memberikan keterangan, ruangan kembali sunyi. Bahkan kamera seolah menahan napas. Aku berdiri. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kuduga. Aku menjelaskan posisiku, kronologi singkat, dan tekanan yang kurasakan sejak proses hukum ini dimulai. Namun aku belum menyentuh inti. Belum sekarang. Ada sesuatu yang harus kusampaikan, tapi waktunya harus tepat. Aku bukan hanya berbicara untuk membela diri, melainkan untuk membuka sesuatu yang selama ini terkubur di balik meja penyidikan. Aku duduk kembali. Tanganku sedikit gemetar, tapi pikiranku justru semakin jernih. Sidang hari itu belum mencapai puncaknya. Namun aku tahu, badai sedang bergerak perlahan ke tengah ruang sidang ini. Aku kembali berdiri ketika hakim mempersilakan aku melanjutkan keterangan. Kali ini, dadaku terasa lebih berat. Bukan karena gugup, melainkan karena aku tahu apa yang akan keluar dari mulutku tidak akan berhenti sebagai catatan persidangan. Ia akan menjalar keluar ruang ini, menjadi percakapan publik, menjadi sorotan, bahkan mungkin menjadi ancaman. Aku menatap lurus ke depan. Suaraku kuatur agar tetap stabil, meski di dalam kepalaku gelombang pertanyaan saling bertabrakan. Aku mulai berbicara tentang proses pemeriksaan. Tentang hari-hari panjang di ruang sempit yang bau kertas dan kopi dingin. Tentang pertanyaan yang berulang, nada yang berubah-ubah, dan tatapan yang tidak selalu netral. Semua kusampaikan dengan bahasa yang hati-hati, seolah aku sedang meniti jembatan tipis di atas jurang. Lalu aku menyebutnya. Nama itu terucap jelas, tanpa metafora, tanpa penghalus.
Nama seorang penyidik yang selama ini berada di balik proses hukum yang menjeratku. Ruang sidang seketika berubah. Ada gerakan kecil dari bangku pengunjung, ada bisik-bisik yang tak sempat disembunyikan. Aku melanjutkan. Aku katakan bahwa dalam salah satu pertemuan, di luar agenda resmi, pembicaraan kami bergeser. Dari soal pasal dan berkas, menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia tidak menyebut kata suap secara eksplisit. Tidak ada kalimat vulgar. Yang ada hanyalah isyarat, pilihan kata yang disusun rapi, seolah sedang menawarkan jalan pintas yang aman. Aku ingat betul bagaimana kalimat itu dilontarkan. Tenang. Terlalu tenang untuk sesuatu yang begitu berbahaya. Aku berhenti sejenak, menelan ludah, lalu menyebut angka itu. Angka yang sejak awal menggantung di kepalaku seperti awan hitam. 3 miliar rupiah. Aku mengucapkannya pelan, tapi cukup jelas untuk direkam oleh setiap mikrofon di ruangan itu. Tidak ada reaksi berlebihan dari majelis hakim, namun aku melihat perubahan kecil di raut wajah mereka. Jaksa mencatat sesuatu dengan cepat. Penasihat hukumnya mengangkat kepala. Aku tidak menuduh secara membabi buta. Aku menjelaskan konteksnya. Bahwa uang itu disebut sebagai pengaman. Bahwa jika aku bersedia, maka perkara ini tidak akan berkembang. Tidak akan ada lapisan tambahan. Tidak akan ada perluasan yang menyeret nama lain. Kalimat-kalimat itu terasa absurd ketika diucapkan di ruang sidang yang resmi. Namun justru di sanalah letak ironi yang paling telanjang. Aku sadar, dengan mengucapkan ini, posisiku tidak otomatis menjadi lebih aman. Bahkan mungkin sebaliknya. Tapi ada titik ketika ketakutan tidak lagi cukup kuat untuk membuat seseorang diam. Aku kembali duduk. Tanganku terasa dingin. Nafasku pendek-pendek. Ruang sidang kembali hening, namun hening yang berbeda. Bukan lagi sunyi kosong, melainkan sunyi yang penuh muatan. Seolah semua orang tahu, sidang ini baru saja melangkah ke wilayah yang tidak biasa. Dan aku tahu, setelah nama itu diucapkan, tidak ada lagi jalan mundur. Hakim memberi isyarat agar aku melanjutkan. Suaranya tenang, nyaris datar, namun aku bisa merasakan ketegangan yang mulai merayap di balik sikap formal itu. Aku berdiri kembali, kali ini dengan kesadaran penuh bahwa setiap detail yang kuucapkan akan diuji, dipatahkan, atau mungkin dipelintir. Aku tidak langsung berbicara. Ada jeda pendek yang sengaja kubiarkan menggantung. Bukan untuk dramatisasi, melainkan karena aku sedang menyusun ulang keberanian. Aku menjelaskan bagaimana pembicaraan itu terjadi. Tidak di ruang pemeriksaan resmi, bukan pula di bawah kamera pengawas. Percakapan berlangsung dalam suasana yang dibuat seolah santai, dengan nada bersahabat, hampir seperti diskusi biasa antara orang-orang yang saling memahami posisi masing-masing. Namun justru disitulah letak tekanannya. Aku katakan bahwa aku diberi gambaran tentang kemungkinan terburuk. Tentang pasal yang bisa diperluas, tentang jerat hukum lain yang dapat ditarik kapan saja. Semua disampaikan dengan bahasa yang halus, namun maknanya jelas. Masa depanku berada di tangan mereka yang memiliki kewenangan. Lalu, di sela-sela kalimat itu, angka tersebut kembali muncul. 3 miliar rupiah. Bukan sebagai permintaan langsung, melainkan sebagai opsi. Sebuah jalan keluar yang disodorkan tanpa perlu tanda tangan, tanpa kwitansi, tanpa saksi resmi. Aku menyampaikan kepada majelis hakim bahwa aku tidak pernah menyerahkan uang itu. Aku tidak menyanggupi, meski godaan itu nyata. Bukan karena aku merasa paling bersih, melainkan karena aku sadar, sekali aku melangkah ke jalur itu, aku tidak hanya membeli kebebasan semu, tetapi juga menjual sisa integritasku. Jaksa mendongak, menatapku lama. Penasihat hukumnya tampak berbisik dengan rekan di sampingnya. Dari bangku pengunjung, aku mendengar tarikan napas tertahan, seolah angka itu baru saja dijatuhkan ke lantai dan memantul ke segala arah. Aku melanjutkan dengan menjelaskan tekanan psikologis yang kurasakan setelah percakapan itu. Hari-hariku dipenuhi ketidakpastian. Setiap panggilan telepon terasa mencurigakan. Setiap langkah seolah diawasi. Aku hidup dalam kondisi setengah siaga, setengah pasrah. Aku menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan upaya mengalihkan kesalahan. Aku tidak sedang meniadakan dakwaan yang ditujukan kepadaku. Aku hanya menyampaikan apa yang terjadi, apa adanya, tanpa hiasan.
Di akhir keteranganku, aku menatap majelis hakim satu persatu. Aku ingin mereka tahu bahwa angka 3 miliar itu bukan sekadar nominal. Ia adalah simbol dari sistem yang memberi ruang pada transaksi gelap, bahkan di saat seseorang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Aku duduk kembali. Nafasku terasa lebih berat, namun ada satu beban yang perlahan terangkat. Sidang hari itu belum mencapai puncaknya. Namun aku bisa merasakan arah angin telah berubah. Hakim belum menutup sesi ketika aku kembali diminta menjelaskan lebih jauh. Aku tahu, pertanyaan berikutnya tak akan berhenti pada angka dan penyidik. Akan ada simpul lain yang harus dibuka, dan simpul itu selama ini sengaja kusimpan rapat. Aku menyebut satu nama lagi, Jaya. Nama itu tidak sepopuler aparat yang kusebut sebelumnya, namun justru itulah kekuatannya. Ia bergerak di ruang abu-abu, tidak tercatat dalam struktur resmi, namun hadir di hampir setiap percakapan yang berbau kepentingan. Aku menjelaskan kepada majelis hakim bahwa Jaya bukan penegak hukum, bukan pula penasihat hukumku. Ia datang sebagai perantara, sebagai orang yang mengaku memahami jalur di balik sistem. Aku ceritakan bagaimana Jaya mendekat dengan bahasa yang persuasif. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Yang ada hanyalah narasi tentang realitas. Tentang bagaimana hukum seringkali tidak berjalan lurus. Tentang bagaimana perkara bisa dikecilkan atau dibesarkan, tergantung siapa yang berdiri di belakangnya. Ia berbicara seolah sedang memberiku nasihat, padahal yang ia tawarkan adalah skema. Skema yang rapi, penuh hitungan, dan nyaris tanpa celah jika dilihat sekilas. Ia menyebut nama-nama tanpa detail, memberi gambaran tentang orang-orang yang katanya bisa mengurus berkas agar tidak beranak pinak. Aku mendengarkan semua itu dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, aku adalah terdakwa yang sedang berjuang mempertahankan masa depannya. Di sisi lain, aku sadar bahwa menerima tawaran itu berarti memasuki lingkaran yang sama dengan yang kini sedang kusingkap di ruang sidang. Aku sampaikan kepada hakim bahwa Jaya tidak pernah memaksaku secara terbuka. Namun justru ketenangan caranya berbicara membuat tekanan itu terasa lebih nyata. Seolah aku diberi ilusi kendali, padahal arah permainan sudah ditentukan sejak awal. Aku juga mengakui, dengan suara yang lebih pelan, bahwa keberadaan Jaya membuatku sadar akan satu hal pahit, aku tidak sepenuhnya asing dengan dunia ini. Aku mengenal orang, aku punya akses, dan itu membuat tawaran tersebut terasa mungkin. Pengakuan itu membuat ruangan semakin sunyi. Aku bisa merasakan perubahan atmosfer. Ini bukan lagi cerita tentang korban yang tak berdaya. Ini mulai menjadi kisah tentang seseorang yang berdiri di persimpangan, dengan pilihan-pilihan yang sama-sama berbahaya. Aku menutup keteranganku dengan kalimat yang sengaja kupilih hati-hati. Bahwa aku tidak mengambil jalur yang ditawarkan Jaya, tetapi aku juga tidak bisa berpura-pura seolah jalur itu tidak pernah terbuka di hadapanku. Aku kembali duduk. Kali ini, aku tidak hanya membawa beban tuduhan, tetapi juga beban pengakuan. Dan aku tahu, sidang ini sedang bergerak menuju titik yang jauh lebih tajam. Hakim ketua memandangku lebih lama sebelum mempersilakan aku melanjutkan. Tatapannya bukan sekadar formalitas. Ada kehati-hatian di sana, seolah ia sadar bahwa sidang ini telah bergeser dari jalur biasa menuju wilayah yang lebih berisiko, bukan hanya bagiku, tetapi bagi sistem itu sendiri. Aku berdiri untuk ketiga kalinya hari itu. Kali ini, kakiku terasa lebih berat menapak lantai. Bukan karena lelah, melainkan karena aku tahu, apapun yang akan kuucapkan selanjutnya tidak lagi bisa dibingkai sebagai penjelasan teknis. Ini adalah pernyataan sikap. Aku membuka suara dengan nada yang lebih tegas. Tidak lagi berputar-putar. Aku katakan bahwa sejak tawaran itu muncul, sejak nama dan angka mulai beredar di luar berita acara, hidupku berubah menjadi rangkaian tekanan yang tidak kasat mata. Tidak ada ancaman tertulis, tidak ada intimidasi terang-terangan. Yang ada hanyalah rasa diawasi, rasa diukur, seolah setiap keputusan kecilku sedang ditunggu akibatnya. Aku menegaskan di hadapan majelis hakim bahwa praktik seperti ini bukan rumor, bukan gosip di ruang tunggu. Ia nyata, terstruktur, dan bekerja melalui orang-orang yang memahami celah kewenangan. Aku tidak menyebutnya sebagai kejahatan individu semata, melainkan sebagai gejala dari sistem yang memberi ruang bagi transaksi diam-diam. Suaraku mulai meninggi tanpa kusadari.
Bukan karena marah, tetapi karena ada sesuatu yang mendesak keluar. Aku berbicara tentang posisi terdakwa yang rapuh. Tentang bagaimana seseorang yang sedang menghadapi ancaman hukuman mudah diarahkan, mudah dibujuk, bahkan mudah dipatahkan secara mental. Aku katakan bahwa tawaran itu bukan hanya soal uang. Ia adalah alat tekan. Sebuah pesan bahwa keadilan bisa dinegosiasikan, selama ada keberanian dan modal. Ruangan bereaksi. Jaksa mengajukan keberatan dengan bahasa hukum yang tertata, namun hakim meminta aku menyelesaikan pernyataanku. Untuk sesaat, aku merasa ruang sidang ini benar-benar mendengarkan, bukan sekadar mencatat. Di titik itu, aku menyadari sesuatu yang membuat tenggorokanku mengering. Dengan berbicara sejam ini, aku bukan lagi sekadar terdakwa yang membela diri. Aku telah menjadi saksi atas praktik yang lebih besar. Dan menjadi saksi berarti membuka diri pada konsekuensi yang belum sepenuhnya kupahami. Aku menutup keteranganku dengan kalimat yang keluar begitu saja, tanpa naskah, tanpa persiapan. Bahwa aku memilih mengatakan ini sekarang, bukan karena aku yakin akan selamat, tetapi karena diam terasa jauh lebih menakutkan. Ketika aku duduk kembali, palu sidang belum diketukkan. Namun aku tahu, di titik ini, puncak konflik telah dimulai. Dan suara yang barusan keluar dari mulutku tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Sidang belum diskors ketika hakim kembali membuka ruang pertanyaan. Kali ini, arah pembicaraan berubah. Tidak lagi semata tentang apa yang ditawarkan kepadaku, melainkan tentang posisiku sendiri di dalam pusaran itu. Aku bisa merasakannya dari cara pertanyaan disusun, lebih tajam, lebih mendalam, dan jauh dari basa-basi. Aku berdiri sekali lagi. Ada getaran halus di ujung jariku, tanda bahwa tubuhku mulai bereaksi terhadap tekanan yang kian menumpuk. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab, berusaha menjaga suaraku tetap jernih. Aku mengakui sesuatu yang sejak awal kutahan. Bahwa di tengah tekanan itu, di tengah rasa takut kehilangan segalanya, aku tidak hanya mendengar tawaran. Aku juga diberi gambaran tentang kemungkinan lain. Tentang bagaimana posisiku, relasiku, dan nama besarku bisa digunakan untuk memengaruhi arah perkara. Tidak secara frontal, tidak vulgar, tetapi cukup jelas untuk dipahami oleh siapapun yang terbiasa membaca kode. Kalimat itu menggantung di udara. Aku bisa merasakan perubahan drastis di ruang sidang. Tatapan yang sebelumnya bersimpati kini bercampur dengan kecurigaan. Inilah retakan yang tak terhindarkan. Aku melanjutkan, dengan nada yang lebih rendah. Aku katakan bahwa pada momen itu, aku sadar, aku bukan sepenuhnya figur yang tak berdaya. Aku punya koneksi. Aku mengenal orang-orang yang mengenal orang lain. Sistem itu, sekejam apapun, tidak sepenuhnya tertutup bagiku. Pengakuan itu terasa seperti membuka lapisan kulit sendiri di hadapan publik. Aku menegaskan bahwa aku tidak menggunakan jalur tersebut. Namun aku juga tidak menyangkal bahwa tawaran itu pernah ada. Bahwa ada percakapan yang memberi kesan seolah hukum dapat dilunakkan jika dimainkan dengan cara yang tepat. Disinilah dilema itu mencapai bentuk paling jujurnya. Aku bukan malaikat yang jatuh tanpa pilihan. Aku adalah manusia yang berdiri di tengah sistem rusak, dengan kesempatan untuk ikut memanfaatkannya atau menolaknya dengan risiko yang sama-sama besar. Hakim mencatat dengan serius. Jaksa tidak langsung menyela. Keheningan kali ini bukan karena keterkejutan semata, melainkan karena semua orang sedang mencerna satu hal yang tidak nyaman. Batas antara korban dan pelaku ternyata tidak selalu tegas. Aku menutup keteranganku dengan suara yang nyaris berbisik. Aku katakan bahwa pengakuan ini penting agar persidangan tidak dibangun di atas narasi hitam putih yang menipu. Bahwa kebenaran seringkali berada di wilayah abu-abu, dan aku berdiri tepat di sana. Ketika aku duduk kembali, aku tahu satu hal pasti. Dengan pengakuan ini, aku telah mengubah cara publik memandangku. Bukan lagi sekadar terdakwa yang tertekan, melainkan bagian dari cerita yang jauh lebih rumit. Dan konflik itu kini mencapai puncaknya. Setelah pengakuanku, ruang sidang tidak langsung bergerak. Tidak ada palu diketukkan. Tidak ada jeda resmi. Yang terjadi justru keheningan panjang, seolah semua orang sedang menimbang ulang posisi masing-masing. Aku duduk diam, menatap meja di hadapanku, merasakan beratnya kalimat-kalimat yang baru saja kulepaskan. Hakim ketua akhirnya angkat bicara.
Nada suaranya tetap tenang, namun kini lebih berhati-hati. Ia meminta aku menjelaskan maksud dari pernyataanku sebelumnya, terutama bagian yang menyebut bahwa aku memiliki akses dan pilihan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi aku tahu implikasinya luas. Aku berdiri kembali. Aku jelaskan bahwa akses bukan berarti kekuasaan mutlak. Ia lebih sering berbentuk kemungkinan, peluang yang muncul karena posisi sosial, karena jaringan pertemanan, karena nama yang telah lama berada di ruang publik. Aku katakan bahwa di negara ini, kemungkinan seringkali cukup untuk membuka pintu yang seharusnya tertutup rapat. Aku tidak membela diri dengan menyederhanakan cerita. Aku justru memperjelas kerumitannya. Bahwa ketika seseorang berada di bawah tekanan hukum, setiap celah terlihat seperti jalan keluar, bahkan jika celah itu berbau busuk. Dan di titik itulah moralitas diuji, bukan dalam kondisi ideal, melainkan dalam keadaan terdesak. Aku menatap ke arah jaksa, lalu ke majelis hakim. Aku katakan bahwa pengakuanku hari ini bukan upaya mencuci tangan. Aku tidak sedang meminta simpati. Aku hanya ingin persidangan ini berdiri di atas fakta yang utuh, termasuk fakta tentang diriku sendiri yang tidak sepenuhnya bersih dari godaan. Reaksi di ruang sidang terasa berlapis. Ada yang semakin yakin aku telah membuka kebobrokan sistem. Ada pula yang mulai bertanya-tanya apakah aku sedang berusaha menyelamatkan diri dengan cara lain. Ambiguitas itu telanjang, dan tidak ada satupun pihak yang benar-benar nyaman dengannya. Aku melanjutkan dengan satu kalimat yang kurasakan perlu diucapkan. Bahwa sistem hukum tidak hanya diuji oleh mereka yang menyalahgunakannya, tetapi juga oleh mereka yang diberi kesempatan untuk memanfaatkannya. Dan hari ini, aku berdiri sebagai contoh dari ujian itu. Ketika aku duduk kembali, aku tidak merasa lega. Aku justru merasa kosong. Seolah aku telah menyerahkan seluruh lapisan diriku ke ruang sidang ini, tanpa tahu bagian mana yang akan dipercaya, dan bagian mana yang akan ditolak. Sidang hari itu akhirnya diskors. Saat aku digiring keluar ruangan, kamera kembali menyala. Namun kali ini, aku tahu, yang tertinggal di ruang sidang bukan hanya berkas perkara, melainkan pertanyaan besar tentang keadilan, kekuasaan, dan batas tipis di antara keduanya. Dan pertanyaan itu belum menemukan jawabannya. Skor sidang berakhir lebih cepat dari yang kuduga. Ketika aku kembali memasuki ruang sidang, atmosfernya terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang mengendap tanpa arah. Yang ada adalah kehati-hatian kolektif, seolah setiap orang sadar bahwa apapun yang terjadi setelah ini akan dicatat, dikutip, dan diperdebatkan jauh melampaui gedung pengadilan. Aku duduk, menunggu. Kamera media kembali aktif. Beberapa wartawan tampak berbisik sambil menatap layar gawai mereka, membaca potongan berita yang barangkali sudah terbit sebelum sidang dilanjutkan. Aku tahu, narasi tentang diriku kini terbelah. Tidak lagi sederhana. Tidak lagi mudah disimpulkan. Hakim membuka sidang dengan suara yang tegas namun terukur. Ia menyatakan bahwa keterangan-keteranganku sebelumnya akan dicatat secara khusus dan menjadi bagian dari pemeriksaan lanjutan. Kalimat itu terdengar administratif, tetapi maknanya jelas. Persidangan ini telah berubah arah. Jaksa kemudian mengambil giliran. Pertanyaannya tidak lagi sekadar mengulang dakwaan. Ia mulai menyentuh wilayah yang sebelumnya jarang dibuka di ruang sidang terbuka. Tentang prosedur, tentang relasi antar individu, tentang kemungkinan penyimpangan yang selama ini hanya dibicarakan di luar pengadilan. Aku menjawab satu persatu. Tidak cepat, tidak terburu-buru. Aku memilih kata dengan hati-hati, menjaga agar setiap kalimat tetap berada dalam koridor fakta. Aku sadar, sedikit saja aku tergelincir, semua yang telah kusampaikan bisa runtuh. Di sela-sela jawabanku, aku merasakan sesuatu yang asing, aku tidak lagi sepenuhnya berada di posisi defensif. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini bergulir, aku merasa proses hukum ini tidak hanya mengarah padaku, tetapi juga ke sekelilingku. Seolah lampu sorot yang selama ini tertuju pada wajahku mulai bergeser, menerangi sudut-sudut lain yang lama gelap. Hakim mencatat dengan saksama. Ia beberapa kali menghentikan jaksa untuk memastikan pertanyaan tetap relevan dan tidak mengarah pada asumsi. Sikap itu memberiku sinyal bahwa pengadilan berusaha menjaga keseimbangan, meski medan yang dilalui kini jauh lebih rumit.
Aku menyadari bahwa pernyataanku telah memaksa semua pihak untuk bergerak lebih hati-hati. Aparat tidak lagi bisa bersandar pada rutinitas. Jaksa tidak bisa sekadar membacakan berkas. Bahkan aku sendiri tidak bisa lagi berlindung di balik narasi korban semata. Sidang hari itu berjalan lebih lama. Setiap menit terasa padat. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada teriakan. Namun justru ketenangan itulah yang membuat semuanya terasa serius. Ini bukan lagi drama sesaat, melainkan proses panjang yang akan menentukan banyak hal. Ketika palu sidang akhirnya diketukkan untuk menutup persidangan hari itu, aku menghela napas panjang. Aku tahu, keputusan belum diambil. Putusan masih jauh. Namun satu hal telah terjadi, jalur persidangan ini tidak lagi lurus. Saat aku berdiri dan bersiap keluar, aku menangkap kilatan kamera yang lebih tajam dari sebelumnya. Aku bisa membayangkan judul-judul berita esok hari. Tentang pengakuan, tentang dugaan praktik kotor, tentang terdakwa yang berdiri di wilayah abu-abu. Aku melangkah meninggalkan ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Tidak lega, tidak pula hancur. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa setelah hari ini, kasus ini bukan lagi hanya tentang diriku dan dakwaan narkoba. Ia telah menjadi cermin yang dipaksa menghadap ke sistem hukum itu sendiri. Dan aku masih berdiri di tengah pantulannya. Hari penutup sidang datang tanpa gegap gempita. Tidak ada teriakan di luar gedung pengadilan. Tidak ada kerumunan yang berebut pernyataan. Langit tampak biasa saja, seolah negara ini sedang menjalani rutinitasnya tanpa menyadari bahwa di dalam salah satu ruang resminya, sebuah cerita panjang tentang hukum, kuasa, dan manusia sedang mencapai ujung. Aku duduk di kursi terdakwa dengan sikap yang sama seperti hari pertama. Tegak. Diam. Namun perasaanku jauh berbeda. Jika sebelumnya dadaku dipenuhi kecemasan, kini yang tersisa adalah kewaspadaan yang tenang. Aku telah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Tidak ada lagi yang bisa kusimpan. Hakim masuk. Palu diketukkan. Sidang dibuka. Putusan dibacakan dengan bahasa yang terukur, nyaris steril dari emosi. Setiap kalimat terdengar seperti laporan resmi negara kepada warganya. Aku mendengarkan tanpa menyela, tanpa menunduk, tanpa berharap berlebihan. Aku paham, keadilan tidak selalu datang sebagai kemenangan penuh. Terkadang ia hadir sebagai proses yang jujur, meski hasilnya pahit. Ketika putusan itu sampai padaku, aku menarik napas perlahan. Tidak ada kejutan. Tidak ada ledakan perasaan. Aku menerimanya sebagai konsekuensi dari rangkaian peristiwa yang telah kulewati. Namun yang paling penting bagiku bukanlah vonis itu sendiri, melainkan catatan yang menyertainya. Majelis hakim menyebut bahwa keteranganku mengenai dugaan praktik tidak etis akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Kalimat itu singkat, tetapi bobotnya besar. Ia menandai bahwa apa yang kuucapkan tidak berhenti sebagai narasi terdakwa, melainkan telah masuk ke dalam tanggung jawab institusional. Aku menutup mata sejenak. Di titik itu, aku tidak lagi memikirkan diriku sendiri. Aku memikirkan bagaimana sistem ini bekerja terhadap siapapun yang berada di posisi sepertiku, namun tanpa akses, tanpa nama, tanpa sorotan. Aku membayangkan mereka yang mungkin memilih diam karena takut, atau memilih jalan gelap karena merasa tidak punya pilihan lain. Sidang ditutup. Palu diketukkan untuk terakhir kalinya. Aku berdiri, menghadap majelis hakim, lalu berbalik meninggalkan ruang sidang. Kamera kembali menyala, tetapi aku tidak lagi menatapnya. Tidak ada pernyataan tambahan. Tidak ada kalimat pamungkas untuk media. Semua yang perlu kusampaikan telah tertinggal di dalam ruang itu. Di lorong pengadilan, langkah kakiku terdengar jelas. Sunyi. Teratur. Setiap langkah seperti menutup satu bab dalam hidupku, sekaligus membuka lembaran baru yang belum kutahu bentuknya. Aku tidak keluar sebagai pahlawan. Aku juga tidak keluar sebagai korban murni. Aku keluar sebagai seseorang yang pernah berdiri di wilayah abu-abu, yang memilih berbicara meski tahu risikonya, dan yang kini harus hidup dengan seluruh konsekuensi dari pilihan itu. Jika cerita ini meninggalkan sesuatu bagi negara, aku berharap itu bukan sensasi, bukan pula sekadar tajuk berita. Aku berharap ia menjadi pengingat bahwa hukum tidak hanya diuji oleh kejahatan yang kasat mata, tetapi juga oleh godaan-godaan sunyi yang bersembunyi di balik kewenangan.
Aku melangkah keluar gedung pengadilan. Udara di luar terasa biasa saja. Namun aku tahu, setelah semua ini, tidak ada lagi yang benar-benar sama.